Pemirsa, Gubernur Bali periode 2019-2024 Wayan Koster menaruh perhatian besar pada aktivitas petani garam di Desa Kusambe, Kecamatan Dawan Klungkung. Dalam sosialisasi haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125 di Balai Budaya Ide Dewa Agung Istrikanya Klungkung Rabu 24 Juli, Koster berulang kali mengingatkan agar pemerintah Kabupaten Klungkung mampu menjaga kelangsungan petani garam Kusambe. Sebab hasil produksi petani garam sudah menjadi identitas produk dari Bali yang cukup dikenal di dalam dan luar negeri. Garam Kusambe sesungguhnya sudah sejak dulu diminati pasar dalam dan luar negeri. Selain untuk kebutuhan dapur, juga dipakai sebagai bahan baku produk kosmetik, sabun hingga bahan dasar bumbu siap saji. Keunggulan dari cara produksi organik ini, garam yang dihasilkan jauh lebih berkualitas. Ini diakui sejumlah praktisi asal Jepang yang kerap datang langsung ke lokasinya di Kusambe. Mereka mengakui garam Kusambe yang dihasilkan dengan cara tradisional memiliki kualitas jauh berbeda dari garam pada umumnya. Koster semasa menjabat Gubernur Bali juga sempat berulang kali datang langsung ke tempat pembuatan garam tradisional itu. Koster kagum di tengah modernisasi produksi garam, para petani garam di Kusambe seperti kelompok petani garam Salining Segara masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam membuat garam berkualitas. Koster pun mewanti-wanti agar keberlangsungan aktivitas petani garam tetap dijaga dan dikembangkan. Garam Kusambe menurut Koster sudah memiliki branding yang kuat karena sudah berproduksi cukup lama. Kelebihannya karena diproses secara tradisional, garam Kusambe juga sudah dikenal cukup luas sehingga banyak pihak yang datang langsung ke tempat sentra produksinya. Kedepan upaya-upaya untuk terus mengembangkannya akan terus dilakukan. Koster menegaskan dalam haluan pembangunan Bali masa depan, aspek pertanian menjadi salah satu fokus yang harus digarap serius dengan segala tantangannya. Koster menegaskan aspek pertanian secara luas harus dimanfaatkan dan dikembangkan secara maksimal dengan berbagai upaya, yakni dengan mengendalikan alih fungsi lahan melalui penerapan dan pengawasan Perda Tata Ruang untuk mempertahankan luasan lahan pertanian dan sawah. Kemudian mengembangkan sistem pertanian organik yang efisien dan produktif serta memanfaatkan lahan tidur untuk pertanian yang produktif. Bagiarto Bali Post melaporkan.